Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sinta Maharani Harahap. Perkenalkan, nama saya Mela Amelia. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang prinsip dan sasaran supervisi pendidikan Islam. A. Prinsip-prinsip umum supervisi pendidikan. Dalam melakukan supervisi, seorang supervisor harus memperhatikan beberapa prinsip dalam supervisi. Ada 6 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, ilmiah, artinya kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. 2. Kooperatif. Program supervisi pendidikan dikembangkan atas kerjasama antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Dalam hal ini, supervisor hendaknya dapat bekerja dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. 3. Konstruktif dan kreatif. Membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. 4. Realistik. Pelaksanaan supervisi pendidikan harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar-benar ada di dalam situasi dan kondisi yang objektif. 5. Progresif. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya, apakah yang dilakukan oleh guru dapat melahirkan pembelajaran yang maju atau semakin lancarnya kegiatan belajar mengajar. 6. Inovatif. Program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa supervisi dilakukan dapat memenuhi fungsi seperti yang disebutkan, maka sebaiknya harus memenuhi prinsip-prinsip supervisi secara umum sebagai berikut. 1. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru, staf, dan warga di lingkungan sekolah untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan, bukan malah mencari-cari masalah. 2. Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung kepada objek yang disupervisi. 3. Apabila pengawas atau kepala sekolah merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa. Dalam memberikan umpan balik, sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. 4. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala. 5. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi. 6. Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan. Dari pendapat di atas, maka prinsip supervisi pendidikan yang paling utama untuk diperhatikan adalah prinsip progresif, ilmiah, inovatif, dan kerjasama. Prinsip progresif dan inovatif menjadi prinsip dasar dalam melakukan supervisi, sebab supervisi pada dasarnya bertujuan untuk perbaikan dan perubahan. Pelaksanaan supervisi tersebut dilakukan secara ilmiah dan kerjasama antara supervisor dengan objek yang disupervisi, baik dari staf ataupun guru. B. Prinsip supervisi pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam konteks pendidikan Islam, supervisi juga harus mempunyai prinsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, yaitu kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.
Prinsip itu adalah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami, dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan dia juga dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pemimpinannya. Hadis di atas adalah hadis yang menyatakan bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin, baik bagi keluarganya, masyarakatnya, lembaganya, atau bahkan dirinya sendiri. Maka dari itu, seorang manusia harus ada pada dirinya sendiri dan juga jujur pada dirinya. Sasaran supervisi. Dalam bukunya Muedsulhan, Sarwoto menjelaskan bahwa secara teoritis yang menjadi objek supervisi ada dua aspek, yaitu aspek manusianya, seperti sikap terhadap tugas, disiplin kerja, moral kerja, kejujuran, ketaatan terhadap peraturan organisasi, kerajinan, kecakapan kerja, dan kemampuan dalam bekerja sama dan watak. B. Aspek kegiatannya, seperti cara bekerja atau cara mengajar, metode pendekatan terhadap siswa, efisien kerja, dan hasil kerja. Objek atau sasaran supervisi tidak hanya bertumpu pada guru saja, akan tetapi kegiatan yang diselenggarakan sekolah yang sekiranya seorang supervisor itu bisa mensupervisinya. Maka hal yang sedemikian bisa menjadi sasaran supervisi, karena dalam proses belajar mengajar, banyak sekaligus dinamika persoalan yang muncul, baik dari aspek manusia maupun aspek kegiatannya, yang nantinya setelah dilakukan supervisi bisa membawa perubahan di setiap bidangnya. Objek kajian supervisi ialah perbaikan situasi belajar mengajar. Adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah peningkatan kemampuan profesional guru, diharapkan dapat meningkatkan pula prestasi belajar siswa, dan itu berarti meningkatkan pula kualitas lulusan sekolah tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.